seperti kantor layaknya gitu ya. Kemudian nanti laporan keuangannya dibuat, bagaimana membuat laporan keuangan. Dan dengan manajemen perkantoran yang modern seperti apa gitu ya. Nah, jadi ini nanti bisa anak terapkan. Kemudian yang kedua, ini kita aplikasikan prinsip-prinsip manajemen perkantoran yang Bapak Ibu punya. Keterampilan penggunaan aplikasi perkantoran. Microsoft 365 atau Google Workspace atau tool kolaborasi digital untuk tujuan administrasi. Misalnya ada tools apa, alat-alat apa. Kemudian mengembangkan kemampuan analisis kebutuhan, perancangan sistem, problem solving, pemecahan masalah dalam konteks analisis digital. Melatih soft skill, komunikasi, negosiasi, kerjasama tim, presentasi, kemampuan analisis dan teknologi baru. Menumbuhkan inisiatif tanggung jawab dalam mengelola proyek dari awal hingga akhir. Memberikan kontribusi nyata bagi efisiensi administrasi UKS di sekolah. Jadi proyeknya itu. Mereka diminta membuat proyek itu. Dibagi menjadi beberapa tim, setiap tim bertanggung jawab mengembangkan dan mengimplementasikan sistem analisis digital untuk satu UKS yang dipilih. Berjalan beberapa fase. Fase pertama, analisis kebutuhan dan riset. Otomatisasi perkantoran, korespondensi, kearsipan. Bagaimana kita buat dari mulai tata kelola perkantorannya, korespondensinya, surat menyurat, kearsipan. Ya, ini mengidentifikasi selama ini berjalan seperti apa, dokumen yang digunakan bagaimana, masalah tantangannya seperti apa. Misalnya dapat surat kemana, persetujuan surat, kemudian dan seterusnya. Riset terkait dengan tool digital yang relevan, misalnya fitur Google Drive, SharePoint, Google Form, aplikasi to-do list, template surat digital. Outputnya, laporan analisis kebutuhan administrasi UKS dan daftar kebutuhan sistem digitalnya seperti apa. Naik yang kedua, fase perancangan sistem digital, berarti bagian dari orang IT, teknologi perkantoran, kearsipan. Tim merancang alur kerja yang terintegrasi, terdigitalisasi. Alurnya, berarti kita buat alurnya. Bisnisnya seperti apa. Mendesain struktur folder digital di cloud storage, Google Drive atau SharePoint untuk kearsipan yang rapi. Template dokumen digital, surat, notulen rapat, proposal kegiatan, laporan keuangan sederhana. Menggunakan MS Word atau Google Docs. Merancang formulir digital, pendaftaran anggota baru, kan sekarang ada feedback kegiatan, pengajuan dana, menggunakan Google Form atau tools serupa. Membuat database anggota dan kegiatan sederhana menggunakan MS Excel, Google Sheet yang mudah diakses untuk diperbaharui. Outputnya nanti dokumen rancangan sistem digital, termasuk flow chart prosesnya, struktur folder seperti apa, dan contoh template-nya seperti apa. Fase berikutnya implementasi dan pelatihan, otomatisasi perkantoran, teknologi perkantoran. Membangun, mengisi struktur folder, serta membuat template dokumen yang telah dirancang cloud storage OKS. Mengimplementasi formulir digital dan mengintegrasikan dengan spreadsheet data. Melakukan pelatihan singkat dan pendampingan kepada pengurus OKS tentang cara menggunakan sistem digital yang terbuat. Outputnya sistem administrasi digital yang berfungsi penuh, berupa folder cloud, template, formulir database digital, dan materi pelatihan atau panduan penggunaan. Nah, terakhir baru kita monitoring evaluasi. Bagaimana korespondensi misalnya selama dalam 2 minggu ada kendala tidak, feedback dari pengurus bagaimana, evaluasi efektivitasnya, laporan monitoring evaluasi sistem, serta rekomendasi perbaikan lanjutan. Terakhir, presentasi. Gitu. Kebayang sama orang TKJ ini? Bikin aplikasinya? Gurunya nggak kebayang, muridnya kumaha kayak. Kebayang kan Bapak dan Ibu ya, dalam prosesnya kita mencoba yang sederhana-sederhana aja. Tadi saya sudah diskusi, Bapak dan Ibu proyeknya kita dorong untuk LKS aja Pak, enak, biar anak sudah punya bibit-bibit seperti apa. Ini bisa di LKS kan? Tentang aplikasi ini. Kan ini Pak nih, ini struktur kurikulum kita yang baru nih. Permendikdasmen. Ada berapa Permendikdasmen Pak? Udah banyak ya Pak ya. Nih saya coba. Ini Pak. Ini saya kumpulkan nih Pak Permendikdasmen. Kita yang kemarin itu di standar ini, standar isi yang berubah itu ya. Standar isi terkait dengan ini Pak. Ini Bapak dan Ibu di sini mapal-mapal Bapak dan Ibu ada di sini semua. Targetnya seperti apa ya. Standar isi, kemudian yang kedua standar proses. Nah, ini Pak. Nah, ini kan alokasi kokurikuler per tahun. Asalnya ini P5 nih. Nah, sekarang nggak ada P5-nya. Dibuat alokasi kokurikuler yang barusan kita buat. Proyek itu.
Ya. Ini proyek antar jurusan, kompetensi keahlian, antar kohli. Nah, sekarang saya buat satu lagi. Ini boleh digunakan di pewarisan budaya ya di Indonesia. Ini pendahuluannya. Ya. Bagaimana warisan budaya itu seperti apa? Nah, ini yang terlibat apa? PAI, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Indonesia, ya. Kemudian yang kedua seni budaya 4 ya, Mustofa kan? Mustofa, tahu Mustofa? Seni budaya itu Mustofa, musik, tari, teater, rupa. Mustofa, musik, tari, teater, rupa. Mustofa, ya. Ya. TIK, ini TIK dan seterusnya tuh. Minggu pertama apa, minggu kedua apa, minggu ketiga terus begitu. Contoh ini juga sudah saya simpan di file yang tadi di Google Drive, tinggal di download, ya, gitu. Silakan Bapak Ibu. Jadi nanti kita tidak lagi P5. Nah, yang 5 tadi, yang 5 disebut, yang 6 beriman, bertawakal, yang bisa berakhlak mulia, berkebidanan global, nalar kritis, gotong royong, kreatif, mandiri, udah nggak ada, diganti jadi 8 sekarang. Tambah komunikasi dan kesehatan, jadi 8 kompetensi lulusan, disebutnya 8 kompetensi lulusan. Di filenya sudah saya kirimkan juga, sudah saya bagikan juga. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan sambil kita diskusi. Pak, 8 profil lulusan. Jadi yang sekarang ini. Nah, ini tuh kaitkan, misalnya pada saat ngajarin tentang Bapak ngajar apa misalnya tentang Ibu ngajar apa Bu tadi Bu? Materinya bahasa Inggris tentang apa? Asking and giving opinion misalnya. Tuh, kaitkan dengan kreativitas misalnya. Kaitkan dengan kolaborasi, kaitkan aja dengan 8 ini. Ini udah ada penjelasannya, Pak. Kalau pakai laptop bisa dibuka satu-satu tuh. Ini 1, keimanan ketakwaan. Apa itu keimanan ketakwaan? Ya, nanti ada penjelasannya. Apa keimanan ketakwaan? Nih. Oh. Apa yang disebut dengan penalaran kritis? Ini. Oh. Gitu. Jadi di slide-nya diputar baru kelihatan. Kalau nggak diputar numpuk-numpuk. Tuh. Ayo silakan, kita masih ada waktu untuk diskusi. Monggo kalau ada pertanyaan. Monggo kalau ada pertanyaan. Tadi ada yang bertanya, Pak, RPP itu benar cuma ada 3 nih Pak. Ini saya lihatkan ya Pak, Permendikbudnya. Biar nanti kalau ditanya pengawas binanya siapa? Oh Pak Robert. Ini contoh nih Pak, standar isi. Nah kita pakai pen nih. Standar isinya ganti, asalnya 27 jadi yang tadi. Nah, di standar proses munculnya. Tuh. Iya, mintanya cuma 3 ke pemerintah tuh. Minimal 3 pemerintah. Makanya saya juga 3. Yang lainnya boleh dipakai? Boleh. Tambahkan? Boleh. Gitu. Kalau yang dulu sempat ada info kalau kayak RPP selembar itu berarti mencakup semua komponen itu ya Pak? Oke. Judulnya itu Pak, SE14 itu bukan RPP selembar. Judulnya ya, SE14 kan SE14, tapi RPP yang disederhanakan. Jadi 9 komponen asalnya, jadi cuma 3. 9 komponen jadi cuma 3. Jadi disederhanakan. Nah 3 ini kemudian diperkuat oleh Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022. Jadi ini cuma 3 ini. Disederhanakan. Paling sedikit memuat gitu. Boleh nggak saya lebih dari 3?
Boleh, nggak dilarang gitu. Tapi pemerintah memberikan kemudahan kepada Bapak dan Ibu. Jangan lagi jadi kesusahan. Kalau gitu. Ini kan ciri RPP yang baik tuh ini nih. RPP yang baik adalah RPP yang dibuat. Berarti yang tidak baik, yang tidak membuat. Karena semua RPP benar. Yang salah itu, yang tidak buat. Gitu. Silakan. Monggo. Ya. Jangan malu-malu. Silakan, Bu. Iya. Secara hukumnya, apakah harus mengumpulkan RPP 1 tahun pembelajaran atau hanya atau perwakilan dari 1 pertemuan aja ke sekolah, Pak? Gitu. Jadi mungkin print out-nya kah atau kita nanti sisanya itu bisa kita dalam bentuk soft file gitu. Soalnya kan ada beberapa sekolah yang bisa di print out semua dari 1 tahun pembelajaran itu. Bapak gimana? Oke, lain lubuk lain ikannya ya. Itu yang pertama dulu. Di mana langit di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu yang pertama. Saya tidak tahu kebijakan sekolah. Kebijakan sekolah seperti apa? Saya belum tahu. Apakah sekolah mewajibkan setahun itu bikin RPP ataukah tidak? Saya belum tahu karena belum ngobrol. Tetapi karena Ibu nanya pendapat saya. Nah, saya nanyanya ke KOSP, Pak. Saya akan mintakan KOSP menjawab. Ini ada di Permendikbud nomor 12 tahun 2023. 2024 ya. Saya panggilkan dulu filenya biar kelihatan. Nah, ini isi KOSP, Bu. Ada 6. Jadi kalau disebut KOSP itu ada 6. Nah, yang terakhir lampiran. Nah, lampiran. Kita lihat ya, Bu ya, lampirannya. Yes. Kita lihat lampirannya. Pada bagian lampiran. Ini masih pakai 12 ya, Bu ya. Jadi masih isinya apa? Isinya profil. Tuh, Bu. Contoh.
Menggambar per tema. Sekolah sudah menjalankan program pendidikan terintegrasi. Misalnya contoh. Jadi contoh-contoh saja. Jadi tidak setahun. Kalau setahun segini Bu, nggak dibaca nanti. Covernya doang, Pak. Iya. Karena kita tidak mengenal 3 dokumen. Kalau dulu kan KTSP 3 dokumen, buku 1, buku 2, buku 3. Buku 1 visi misi dan seterusnya, buku 2 RPP, buku 2 silabus, buku 3 RPP. Nah, sekarang cuma buku 1 doang. Kemana? Lihat ke aturan. Aturannya di mana? Permendikbudristek nomor 12. Nah, kita baca Permendikbudristeknya. 12. Kita panggil 12, Permen 12. Cut 2, 4, 5, 6, 7. Nih. Ya, tapi sekali lagi lain lubuk, lain ikannya. Ada juga Pak pengawas nanti, Bu kok cuma 3? Harusnya banyak, bisa jadi begitu. Tapi Ibu kan bisa jawab, Pak kan di Permendikbud 16-nya cuma 3. Nah, gitu. Untuk memudahkan Bapak dan Ibu. Karena banyaknya nanti sampah Pak itu Pak. Ya, ini di digital. Ya. Tapi sebagai seorang guru tentu harus punya rencana setahun. Ibu ngajar bahasa Inggris setahun tuh mau ngajar apa saja harus punya. Tidak mesti nih, kasihan lembar kertas. Karena satu lembar kertas HPS kuarto 80 gram itu akan menghabiskan 10 liter air. Dalam penelitian itu. Ya. Cuman ya itu tadi Ibu harus mau baca, yang begini itu harus mau baca. Ayo Bapak Ibu yang lain, ada yang mau nanya? Pak Arif? Pak Arif udah paham? Bingung memori aja. Proses. Iya Bu, Bukan. Ini tentang asesmen Kak. Ya. Kalau sekarang itu kan ada asesmen, salah satu asesmen formatif itu kan ada namanya asesmen diagnostik ya Pak. Nah untuk asesmen diagnostik itu kan terbagi lagi jadi asesmen kognitif dan non kognitifnya. Nah untuk yang non kognitif itu apakah cukup kita lakukan di awal tahun pembelajaran atau setiap pertemuan? Dan bentuknya yang non kognitif itu bagusnya seperti apa Pak? Ya. Oke. Jadi awal kurikulum Merdeka, iya ada asesmen diagnostik, formatif, sumatif. Awal muncul. Tetapi kemudian ditutup, dipungkas sama Permendikbudristek 21 2022. Bahwa yang namanya asesmen cuma 2. Sekali lagi saya sampaikan, kita buka permennya biar kelihatan ya. Mumpung sama-sama sedang membuka. 21 standar penilaian. Ya. 21 standar penilaian. Penilaian yang dilakukan oleh guru itu 2. Formatif, sumatif. Nggak ada diagnostik, nggak ada. Lalu diagnostik di mana? Di formatif. Nah, dijelaskan di dalam bukunya, buku peraturan tentang permennya. Ya, saya kupaskan, saya rangkumkan saja isinya ya. Ini ada di sini.
Ini formatif, ini sumatif. Jadi diagnostik itu bagian daripada formatif. Bentuknya mau apa? Mau lisan boleh, tulisan boleh. Di awal pembelajaran. Di awal pembelajaran. Misal nih, ibu mau ngajar nih, untuk IPAS tadi ya. Misalnya mau menjelaskan tentang energi terbarukan. Energi terbarukan. Itu diagnostik kognitif. Apa yang kamu tahu tentang apa yang kamu tahu tentang energi? Ya. Apa itu energi? Itu namanya diagnostik kognitif. Tapi kalau ibu nanya, pernahkah kamu baca buku atau di rumah adakah buku tentang energi terbarukan? Oh pernah Pak, saya baca tentang solar cell. Itu energi terbarukan, solar cell itu. Ya, energi terbarukan. Pernah Pak saya baca tentang pembangkit listrik tenaga ombak, tenaga matahari, tenaga angin. Nah, itu namanya terbarukan. Oh, berarti itu namanya diagnostik non kognitif. Kita tuliskan gitu, ya. Kalau saya mencoba membuat seperti ini, Pak. Ada format nanti yang bisa kita susun. Nih, Sisman, ada nggak awal? Tesnya apa? Lisan, tulisan, ini. Gitu. Formatifnya apa? Sumatifnya apa? Tuh. Ini untuk melihat dalam prosesnya ketika saya mencoba memastikan guru itu melakukan atau tidak. Gitu. Nanti ketahuan. Kalau mau saya simpankan di file tadi di Google Drive. Apa yang nggak boleh? Ini Pak, sehingga